kita Pecer Official, yang mana kita itu akan tetap mengupdate atau mengikuti tentang perkembangan kasus yang ada di Bangkalan khususnya. Pagi ini saya itu bertemu dengan teman saya, kebetulan dia juga YouTuber. Kalian kalau misalnya mau menonton atau menyaksikan tentang YouTube-nya dia, bisa langsung ke C2 Story seperti itu. Dan kebetulan kita itu juga sama-sama ngonten ataupun membahas ataupun mengikuti tentang update kasus yang ada di Bangkalan tersebut. Nah, di sini kebetulan pagi ini saya ke rumahnya dia itu mau bertanya ataupun kita itu sekedar sharing tanggapan lah tentang kasus yang terjadi di Bangkalan tersebut. Kalau misalnya kita bertanya masalah kasusnya, tragedinya, dan juga kronologinya, kita itu juga sama-sama update, sama-sama mengikuti. Cuman sedikitnya saya itu juga mau minta pendapat pada teman saya perihal insiden Jarod yang ada di Bangkalan itu. Bagaimana menurut sampean Aci? Seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Jarod Bangkalan yang sudah hampir 1 bulan lebih, kurang lebih 1 bulan, yang sampai saat ini belum ditemukan titik terang baik dari pihak almarhum Anjar dan pihak Hasan dan Wardi. Maksudnya belum ditemukan titik terang itu, belum ada kepastian dan saksi yang bisa hadir di pengadilan Pak ya? Di mana ini? Untuk dimintai keterangan, untuk sementara itu dimintai keterangan karena saksi kuncinya itu Pak Ci. Di sana saya lihat itu memang ada 3 saksi kunci yang mereka tuntut itu. Yang pertama orang yang selamat yang diampuni oleh Wardi, yang kedua itu yang 5 yang lari. Tapi pernyataan si Wardi itu dalam wawancaranya bahwasanya bukan 10 orang, bahkan lebih. Kalau misalnya kata si Wardi itu, tapi di berita itu katanya 10 orang seperti itu. Ada kabar lagi bahwa saksinya si perekam. Bukan si perekam, itu hoax itu. Oh, hoax ya? Iya, ada ibunya Mat Hasan, terus kemudian istrinya Najhri, dan ada lagi kemarin sempat beredar ada saksi bernama Nawar. Apa betul apa salah itu kurang jelas juga. Tapi itu Kak Cih, saya itu lihat bahwasanya dalam komentar teman-teman itu yang pasti dalam bidang hukum katanya itu tidak bisa dijadikan saksi seperti ibu dan juga istri si almarhum Najhri itu, karena mereka itu tidak ada di lokasi. Seperti itu kan komentar-komentarnya kan. Ya, betul. Di sini yang mereka tuntut itu sebetulnya tetap 3 orang, bukan 3 kubu. Yang pertama itu yang tragedi video yang ada di video, yang memvideokan, dan juga orang yang ada di seberang jalan itu, yang baju putih pakai sarung itu, yang selintas dalam rekamannya itu sempat terlihat seperti itu. Dan sampai saat ini mereka atau yang baju putih itu belum diketemukan atau belum memberi penjelasan, belum tak keluar dari ruang, tak memberi kesaksian. Namun di sini Kak Ci, saya itu tadi malam itu sempat artinya mencari info-info tentang babak baru daripada kasus yang ada di Bangkalan. Yang mana di sini itu disebutkan salah satu berita itu babak baru kasus Jarod maut di Madura, Ibu Hasan dan Wardi diperiksa polisi, bakal segera olah TKP. Di sini sempat diberikan keterangan bahwasanya ibu dan istri Najhri itu bakal dijadikan saksi katanya. Nah, di sini sekarang itu dengan adanya polisi ataupun pihak berwajib itu ke rumahnya si Hasan ataupun Wardi ini ke ibunya itu sama istrinya sempat ditanyakan juga, kok ada polisi mau ngapain? Mungkin mau ke ibu untuk memintai keterangan seperti itu. Mau meminta klarifikasi dari mungkinkah babak baru dalam kasus ini akan menemukan titik terang nggak sih seperti itu? Karena yang jelas kalau misalnya sudah ada polisi melakukan hal-hal seperti itu, kemungkinan ini bakal segera olah TKP. Kalau misalnya sudah nanti olah TKP, itu kan titik terang daripada kasus ini kan nanti akan juga menemui titik terang. Karena hanya saat ini kita itu hanya sekedar menyimpulkan, hanya sekedar memberikan sebuah wacana. Bahkan ketika kita itu mendengarkan atau melihat fakta-fakta dalam berita itu, semua saksi itu merupakan saksi anonim yang wajahnya itu disamarkan, kecuali si peci hitam
Itu yang kemarin sempat viral juga kan, yang memberikan kesaksian si peci hitam itu. Tapi dia memberikan kesaksian, apakah dia ada di tempat? Kan tidak ada kayaknya. Ya, Cuman katanya. katanya. Ini teman-teman juga kemarin nggak sih juga bertanya, kok katanya terus? Ya memang kita harus katanya, karena kita itu hanya orang-orang yang berusaha menyampaikan update daripada kasus tersebut. Kalau misalnya kita memberikan sebuah pernyataan, berarti kita ada di lokasi. Seperti itu teman-teman. Namun pandangan saudara Kak Aci ini bagaimana tentang tragedi Carok yang ada di Bangkalan itu, apakah termasuk Carok atau bukan? Seperti itu Kak Aci. Karena kalau misalnya kita melihat tentang argumen ataupun pendapat teman-teman itu, kalau misalnya kita tidak melawan, pastinya kita yang akan mati seperti itu. Namun itu kata teman-teman itu, apakah tidak bisa menghindari tentang Carok yang ada di sana? Misalnya seperti Hasan ketika ditantang, kenapa tidak menghindar ataupun pulang tidak kembali lagi? Perlu diketahui sebelum Kak Aci menjawab bahwasanya dalam tragedi seperti itu, kalau misalnya ditantang orang Madura itu lalu tidak balik setelah dia ditampar, diludahi, diancam dengan celurit, kalau misalnya dia sudah posisi seperti itu tidak balik, maka selamanya dia akan tetap dicap seorang pengecut oleh orang Madura seperti itu. Namun bagi Kak Aci itu bagaimana pandangannya? Pandangan saya untuk tragedi yang kemarin itu, setelah saya banyak membaca dan mendengarkan dari apa-apa yang ada di sosmed, ternyata itu bukan dikatakan Carok. Kenapa seperti itu? Karena Carok di Madura itu katanya kalau Carok itu duel 1 lawan 1 dan ada kesepakatan terlebih dahulu ketika mau Carok. Artinya kalau mau Carok tidak ada balas dendam setelah kejadian. Siapa yang kalah, siapa yang menang, keturunannya tidak boleh balas dendam. Itu Carok tradisi Madura. Kalau kemarin, kalau yang terjadi di Bangkalan itu, kebanyakan orang bilang itu bukan Carok tapi pengeroyokan. Seperti itu yang saya tangkap dan saya dengar dari orang-orang yang ahli di bidang adat Madura, yaitu adat Madura ya. Tradisi. Memang Carok itu dikatakan tradisi Madura sebenarnya. Tapi itu sebenarnya tidak baik Carok. Tapi konteksnya seperti itu loh, Kak Ci. Yang maksudnya tidak ada balas dendam itu tergantung dari konteks permasalahannya. Kalau ada misalnya kesepakatan memang saya baca-baca itu. Memang ada kesepakatan. Namun ini contohnya kayak gini, misalnya si A ini mengambil istrinya si B. Lalu si B ini mengajak untuk duel ataupun Carok. Nah, si ini kan posisi keliru, si A ini. Sedangkan si B kan posisi benar karena memang diambil istrinya atau hak-haknya. Dan diajak Carok. Kalau kebetulan si B ini nanti di proses duel yang kalah, dia itu ada 2 kemungkinan. Kalau misalnya matinya itu menghadap tanah, berarti si B ini mungkin tidak dikatakan untuk menuntut balas dendam. Tapi kalau misalnya berhadapan ke atas, maka anaknya itu katanya boleh membalas dendam. Artinya bisa jadi membalas dendam, seperti itu yang saya tangkap, yang saya baca Kak Ci dalam tradisi Carok tersebut. Itu mitos atau gimana itu? Seumpama nama mati miring. Saya juga kurang tahu, tapi ini kayaknya ini pengamat yang membicarakan tentang pengamat ataupun siapa ya, pokoknya sejarawan kalau tidak salah, orang Madura itu juga bilangnya kayak gitu. Namun kata teman saya itu, kalau misalnya yang ada di Bangkalan itu memang ataupun pengamat-pengamat tradisi Madura itu katanya memang bukan Carok, berita yang beredar. Tapi teman-teman itu juga akan menyangga Kak Ci, karena itu memang proses katanya itu membela diri, karena dia si Hasan ini sudah ditampar, diludahi dan juga diancam dengan celurit sama adiknya si Materdam. Itu kan seperti itu keterangannya si Hasan. Namun sayangnya yang kita sayangkan dalam kasus ini Kak Ci, untuk sementara itu, karena memang semua pernyataan itu keluarnya dari satu pihak, dari si Hasan. Sedangkan sampai detik ini dari kasus ini, dari pihak almarhum Tanjar ini memang baik belum itu Materdam ya, Najari itu memang belum ada. Terus kemarin itu kan juga ada yang sempat memberikan keterangan katanya
Mungkinkah kata-kata serangan susulan ataupun balas dendam itu akan terjadi? Ya Allah alam juga. Tapi untuk sementara ya kabarnya itu tadi malam saya sempat mengikuti live si saksi peci hitam itu. Dia kan tadi malam kebetulan live. Dia itu bilang kayak gini, untuk sementara alhamdulillah bagian tokoh ulama di sana sudah memberikan pemahaman sama pihak korban, si almarhum Mat Tanjar ini katanya sudah memberikan pemahaman, dan juga semoga didoakan semoga kasus ini tidak berkelanjutan, khususnya kata-kata balas dendam lah. Namun saya perhatikan dari segi video teman-teman itu kayaknya mereka itu terlalu fokus pada kasus yang terjadi. Mereka itu sehingga lupa untuk memberikan atau mengirimkan Fatihah untuk si almarhum ini. Sekarang kesempatannya mumpung saya itu lagi bersama seorang yang sangat berpengaruh di desanya, kita doakan semoga almarhum Mat Tanjar, Ahmad Terdam, Najahri dan juga Hafid oleh Allah itu diampuni dosa-dosanya dan juga dilapangkan kuburnya masuk surga, amin. Dan untuk Hasan dan siapa? Wardi semoga diringankan hukumannya, cepat terselesaikan, amin, kasusnya. Amin. Berarti Kak Ci, nemu titik terang. Amin. Berarti Kak Ci, ini sudah kita bisa tangkap bahwasanya kalau misalnya Pak Polisi itu sudah berkunjung ke rumahnya Hasan, kemungkinan babak baru daripada kasus tragedi Carok di Bangkalan ini bakal menemui titik baru, terang ya. Titik terang. Khususnya kita yang merasa penasaran ending daripada kasus ini, nanti kita itu juga akan tidak merasa penasaran lagi kalau misalnya rekonstruksi ulang, adegan ulang itu dilakukan. Sehingga kalau misalnya hal itu sudah terjadi, kemungkinan saksi-saksi kunci itu sudah bisa dikumpulkan, dan juga si hukuman si Hasan ini Kak Ci, yang untuk sementara itu sekarang jadi perdebatan netizen yang katanya itu sudah kemarin itu sempat mau divonis dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Seperti itu Kak Ci. Jadi kemungkinan teman-teman yang merasa penasaran dari endingnya itu bakal menemukan titik terang apakah si Hasan itu akan divonis dengan pasal 340 KUHP atau hukuman 15 tahun penjara, atau memang dibebaskan. Namun tadi malam saya baca juga bakal jadi diringankan 1 tahun dengan konteks ataupun pasal-pasal tertentu di kasus ini. Karena Kak Ci, kalau misalnya kita mengacu pada si Firdaus kemarin yang dia itu menyatakan bahwasanya siap membela si Hasan ini, kasusnya kurang lebih sama seperti punya si pengembala kambing itu yang katanya dia itu membunuh seseorang yang mau merampoknya. Namun si pengembala kambing ini membunuh si perampok. Akhirnya dia dijadikan tersangka, dibelalah sama si Firdaus, Bapak Firdaus ini, sehingga dia sekarang sudah menghirup udara bebas. Mungkin seperti itu juga Kak Ci. Oke, siap. Saya anggap cukup untuk bincang-bincang pagi ini tentang Carok di Bangkalan. Semoga ada manfaatnya, semoga memberikan pemahaman yang lebih jelas. Untuk babak barunya kita tunggu saja. Namun perkembangannya untuk sementara memang kita itu katanya mau memasuki tahap baru daripada kasus Carok di Bangkalan. Akhirnya kalau misalnya ada teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan subscribe, dan untuk teman-teman yang lain silahkan komen, like, dan share. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.